Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aizy Maisa Fitri dengan NIM 2516010015. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa materi pengantar studi Al-Quran dan Hadis. Yang pertama yaitu wahyu. Wahyu merupakan firman ya Allah yang disampaikan kepada manusia melalui para nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahyu berisi informasi dan aturan hukum. Wahyu bersifat khusus dan tidak semua orang bisa menerima wahyu. Wahyu tidak bisa diminta untuk diturunkan karena itu merupakan hak paten Allah Subhanahu wa taala. Wahyu dengan ilham itu berbeda walaupun sama-sama panggilan gaib, tetapi ilham itu bisa diterima oleh siapapun. Yang kedua yaitu Al-Quran dan tafsir. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qiraah yang berarti bacaan. Secara istilah, Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Disampaikan secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dan bagi yang membacanya mendapatkan pahala. Nama lain dari Al-Quran yaitu ada Al-Furqan, Al-Huda, Az-Zikri, An-Nur, dan Al-Kitab. Fungsi Al-Quran yaitu Al-Huda, yaitu petunjuk bagi manusia. Yang kedua yaitu Al-Furqan, yaitu membedakan antara yang benar dengan yang salah, antara yang halal dengan yang haram. Yang ketiga yaitu Asyifa, yaitu sebagai obat bagi orang-orang yang iri dengki sehingga adanya ketenangan hatinya. Yang ketiga yaitu Ar-Rahmat, yaitu rahmat bagi seluruh umat manusia. Selanjutnya sebagai sumber hukum, dan selanjutnya sebagai peringatan. Tafsir. Secara bahasa, tafsir berasal dari kata fasyara yufasiru, yang berarti penjelasan. Secara istilah, tafsir yaitu ilmu yang menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsir bersifat menjelaskan ayat-ayat secara jelas, bersifat terperinci dan mendalam. Adanya pemikiran para ulama. Tafsir itu menjelaskan Al-Quran karena Al-Quran itu masih bersifat umum dan tidak semua umat muslim bisa memahaminya. Dengan adanya tafsir, umat muslim bisa memahaminya dengan lebih mudah. Tadi selanjutnya yaitu pengumpulan dan pemeliharaan Al-Quran. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Al-Quran belum dibukukan, tetapi setiap adanya wahyu turun, yaitu diberikan hafalan kepada para sahabat. Tetapi ada juga yang menuliskannya di batu, di kayu, di pelepah kurma, dan tulang belulang. Setelah meninggalnya atau wafatnya Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq terjadi sebuah perang, yaitu Perang Yamamah, yang menyebabkan banyaknya para sahabat penghafal Al-Quran yang meninggal. Sehingga ada saran dari Zaid bin Sabit untuk membukukan Al-Quran. Sehingga Zaid mengumpulkan para sahabat yang masih hidup untuk membacakan hafalannya dan dibukukan oleh Zaid. Setelah meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq, pemerintahan selanjutnya dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab tidak adanya perubahan atau penambahan pembukuan Al-Quran, tetapi hanya dipelihara dan dijaga oleh Umar saja. Setelah Umar meninggal, Al-Quran disimpan oleh Hafsah, yaitu putri dari Umar. Pada masa Utsman bin Affan, adanya
perubahan dialek bahasa Al-Quran dari menjadi dialek Quraisy, sehingga disebut dengan Mushaf Utsmani, yang mana pada masa ini agama Islam sudah berkembang ke berbagai negara, yaitu ke Syam, Persia, dan Irak. Selanjutnya pada masa Ali bin Abi Thalib. Al-Quran sebelumnya belum ada baris dan titik. Pada masa Ali bin Abi Thalib inilah Al-Quran diberi baris dan titik. Seorang yang memberi baris dan titik yaitu ahli tasawuf, yaitu Abduh Aswad Adu Ali. Setelah masa Ali adanya yaitu penerbitan Al-Quran secara resmi, yaitu Al-Quran yang kita baca pada masa sekarang ini. Sekian materi dari saya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.